Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Kali ini Underline Movie akan mengisahkan alur cerita film dari A Lone We Fight yang dirilis pada tahun 2018. Film ini berlatar pada Perang Dunia Kedua, menceritakan tentang kelompok tentara Amerika yang beroperasi di wilayah perbatasan. Karena kondisi yang mulai mengkhawatirkan, mereka harus menjalani misi masuk ke wilayah musuh untuk menahan kuatnya serangan pasukan Jerman yang akan maju menembus garis sekutu. Bagaimana keseruan dan ketegangannya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Desember 1944, di perbatasan Jerman-Belgia, sekelompok tentara Amerika menahan garis perbatasan menunggu tentara Jerman yang akan melancarkan serangan. Medan tempur mereka adalah hutan Hurtgen yang dipenuhi oleh pasukan musuh. Bagi orang Amerika, hutan Hurtgen dikenal sebagai pabrik kematian. Kemudian kita akan diperlihatkan 5 tentara Amerika yang ditawan oleh 4 orang tentara Jerman. Mereka menggeledah dan mengambil barang-barang yang dibawa para tentara Amerika tersebut. Setelah itu, para tentara Amerika disuruh menggali lubang berbentuk persegi panjang. Ketika mereka menggali lubang itu, mereka berencana untuk melakukan perlawanan terhadap 4 tentara Jerman tersebut. Mendengar para tentara Amerika yang berbisik, salah satu tentara Jerman menghampiri mereka dan melemparkan rokok ketengannya ke hadapan sersan tentara Amerika yang bernama Greg. Setelah itu, penggalian lubang dihentikan dan para tentara Amerika disuruh berdiri di sana. Namun ada salah satu tentara Amerika yang ditarik oleh tentara Jerman dan tiba-tiba ternyata lubang yang mereka buat itu adalah lubang untuk kuburan mereka sendiri, karena para tentara Jerman akan mengeksekusi mereka satu persatu saat itu juga. Tidak ingin nyawa mereka melayang begitu saja, mereka mencoba melakukan perlawanan terhadap para tentara Jerman tersebut. Beruntung mereka berhasil menghabisi para tentara Jerman itu, namun ada salah satu tentara Amerika yang sempat tertembak. Setelah itu, Sersan Greg dan prajurit yang bernama Boston bergegas pergi menuju ke tenda medis pasukan Amerika, membawa tentara Amerika yang tertembak itu untuk mendapatkan penanganan. Setelah menunggu beberapa saat, tidak lama kemudian 2 letnan tenaga medis yang bernama Laura dan Jackie menghampiri Sersan Greg dan Boston. Mereka mengatakan kalau tentara yang tertembak sebelumnya sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka meminta Sersan Greg dan Boston untuk beristirahat dan makan. Ketika akan beristirahat dan makan, mereka bertemu dengan prajurit dari unit lain yang bernama Archer. Archer ditugaskan ke sana untuk mengantarkan persediaan senjata ke unit Sersan Greg. Reassign me to your unit. Bring as much as I could carry. He's a good man. Thanks, buddy. All right. Keesokan harinya, Jackie menemui Sersan Greg dan mengatakan bahwa persediaan kebutuhan medis mereka terputus dan sudah mulai menipis. Tim medis tidak akan mendapatkan persediaan dalam beberapa hari ke depan. Sersan Greg pun menjawab bahwa hutan di sana memang sebuah neraka. Setelah mengatakan hal itu, Sersan Greg mengambil bendera Nazi dan berkata sudah banyak tentara Amerika yang mati hanya untuk sebuah hasrat kekuasaan. Kemudian Sersan Greg membakar bendera Nazi tersebut. Ketika Sersan Greg dan Boston sedang santai duduk ngopi bersama, tiba-tiba serangan mortir dari pasukan Jerman menghujani kawasan itu. Mereka berdua bergegas mencari sumber serangan tersebut dan ketika menemukannya, Sersan Greg langsung melemparkan granat ke arah mereka dan tembak-tembakan pun terjadi.
so much as breath in their lungs, we fire. Ready? Setelah berhasil menghabisi para tentara Jerman itu, mereka berdua kembali ke tenda medis. Namun sesampainya di sana, mereka terkejut melihat kondisi di sana. Akibat serangan mortir itu, banyak anggota medis dan tentara Amerika yang tewas dan terluka parah. Ternyata tim mortir Jerman sedang melakukan misi bunuh diri mendekat ke kamp Amerika di hutan itu untuk menghancurkan mereka. This place was a target, but for what? That was a suicide mission, Mikey. Ain't no way a three-man team like that gets so close. Tidak lama kemudian, seorang kolonel dari tentara Amerika yang bernama Bradley Armstrong datang ke sana. Sang kolonel memanggil semua pimpinan unit di sana. Setelah semua pimpinan unit berkumpul, kolonel mengatakan kepada mereka kalau Jerman sudah mempersiapkan seluruh pasukannya untuk melakukan serangan besar. Sementara persediaan mereka di sana sudah tidak mencukupi lagi untuk menjaga perbatasan. Kolonel juga mengatakan kalau serangan Jerman yang diperkirakan akan bergerak besok didukung dengan tank lapis baja. Namun ada pom bensin dengan jarak 1000 yard dari perbatasan yang akan mensuplai tank Jerman. Mendengar itu, Sersan Greg, Boston, dan Archer mengajukan diri untuk menyusup ke garis belakang perbatasan Jerman dan akan menghancurkan pom bensin tersebut untuk memperlambat dan melemahkan serangan Jerman yang akan bergerak. Namun sang kolonel berkata kalau mereka akan berhadapan dengan para penembak jitu Jerman dan para tentara Jerman yang sedang berjaga. The forest across. We take out that petrol station. How many men you got left, son? More than enough to get the job done. Well, there's your mission then. Setelah itu, mereka mempersiapkan perlengkapan dan persediaan sebelum berangkat menjalani misi itu. Setelah semua siap, mereka berangkat menjalankan misi mereka. Di tengah perjalanan, ternyata mereka sudah diintai oleh sniper tentara Jerman. Dan yang terjadi... Private, just stay down! Save me! Sersan Greg berhasil membunuh sniper Jerman itu. Namun sayang, Archer sempat tertembak di kepalanya dan harus tewas di sana. Setelah menguburkan jasad Archer, mereka melanjutkan perjalanan. Dan tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan tentara Jerman yang sedang berjaga. Mereka pun langsung melakukan kontak senjata dengan tentara Jerman yang berjaga. Di tengah tembak-tembakan, Boston yang sedang berlindung menemukan senjata Panzerschreck milik tentara Jerman. Dan GPL alias nggak pakai lama, Boston langsung menggunakannya. Setelah situasi dirasa sudah aman, mereka memutuskan untuk beristirahat karena hari sudah mulai gelap. Taking shifts? Yeah. I'll go first, Sarge. Okay. Keep your eyes open, Private. Copy that, Sarge. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi pom bensin yang ditargetkan, mereka mulai mengatur strategi untuk menyerang. Dan tidak lama kemudian, tentara Jerman yang lain datang ke pom bensin itu untuk mengisi bahan bakar tanknya. Melihat itu, Sersan Greg langsung mengambil posisi dan melemparkan sebuah granat ke arah mereka. Suplai bahan bakar tentara Jerman berhasil mereka hancurkan. Namun tentara Jerman yang selamat masih mengejar mereka. Ketika berlindung, Sersan Greg meminta Boston untuk melemparkan granat asap ke arah tentara Jerman agar mereka bisa lari dari sana.
Belum lolos dari kejaran tentara Jerman sebelumnya, mereka kembali bertemu dengan tentara Jerman yang sedang berjaga. Mikey? No! Boston tertembak oleh para tentara Jerman. Sersan Greg pun bergegas membawa Boston untuk kembali ke tenda medis mereka. Namun saat Sersan Greg ingin melihat kondisi Boston, tiba-tiba ketika sedang bersedih atas kematian Boston, Sersan Greg terkena tembakan dari tentara Jerman. Sersan Greg terus berusaha kembali ke garis perbatasan Amerika. Dan ketika sudah sampai di garis perbatasan Amerika, Sersan Greg masih dikejar oleh tank tentara Jerman. Beruntung tidak lama kemudian tentara Amerika yang berada di perbatasan datang dan berhasil menghancurkan tank tentara Jerman. Sersan Greg pun berhasil diselamatkan, kemudian dibawa ke tenda medis dan film pun selesai. Yeah, Greg. Gimana pemirsa, filmnya seru kan? Pokoknya pantengin terus channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau tembak-tembakan. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini, intinya jangan sia-siakan nyawa Anda hanya untuk sebuah hasrat kepuasan. Saya mantan kekasih Anya Geraldine beserta jajaran Andalan Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.